Dompas dan juru kamera Nova Maulana serta David Sibarani langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Iya, Rama, seperti apa jalannya sidang perdana Aziz Syamsuddin saat ini dan apakah Aziz menghadiri atau menjalani sidang secara online atau offline? Iya Rolando, jalannya sidang pada hari ini untuk sidang perdana mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dari politisi Partai Golkar tadi berjalan cukup lancar, di mana Aziz dari pantauan kami tiba di PN Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 10.01 waktu Indonesia Barat bersama tim kuasa hukumnya, dan juga Aziz tadi mengenakan baju merah marun bermotif, dan dari pantauan kami memang setibanya Aziz Syamsuddin ke lokasi sidang, dirinya memang enggan berbicara kepada kami awak media, langsung menuju ruang tunggu untuk mengikuti bagaimana jalannya sidang. Dan tadi memang sidang berjalan cukup lancar, bagaimana dakwaan atau surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum juga berjalan cukup lancar, lalu ditanggapi oleh daripada kuasa hukum Aziz Syamsuddin, dan Aziz Syamsuddin juga tadi sempat menuturkan beberapa tanggapan berkaitan dengan surat dakwaan yang disampaikan atau yang dilampirkan oleh tim jaksa penuntut umum. Di sisi lain memang kasus yang menjerat Aziz Syamsuddin untuk dibawa ke sidang perdana hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana dirinya masuk dalam pusaran kasus KPK yang memang sudah lama sejatinya pada tahun 2017 dan baru diselidiki oleh KPK pada 2019, dan akhirnya pada September 2021 nama Aziz masuk sebagai tersangka dan langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan saat itu Aziz langsung ditahan hingga hari ini di rutan KPK. Dan lebih lengkap bagaimana pernyataan Aziz berkaitan dengan dakwaan daripada jaksa penuntut umum, berikut kita simak pernyataan Aziz Syamsuddin atas tanggapannya dalam sidang dakwaan pagi tadi. Saya mohon yang mulia di dalam kesempatan ini untuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini, saya harapkan untuk diajukan dan dihadirkan secara offline. Secara offline, hadir secara fisik. Iya Rolando, memang tadi sidang berjalan cukup singkat karena hanya pembacaan surat dakwaan, di mana memang tadi di akhir Aziz juga ada memberikan beberapa tanggapan atas surat dakwaan yang sudah diberikan, seperti misalnya nanti ke depan atau pada sidang selanjutnya adalah Aziz meminta kepada jaksa penuntut umum untuk terlebih dahulu memberikan nama-nama saksi yang nantinya akan dibawa oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pemeriksaan saksi yang digelar rencana pada Senin depan pada 13 Desember 2021. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Rolando. Baik Rama, lalu apa isi dakwaan dari JPU KPK? Iya, Rolando, tadi dari jaksa penuntut umum dari KPK memberikan beberapa dakwaan, salah satunya adalah bagaimana Aziz yang masuk dalam pusaran kasus di Lampung Tengah atau dana alokasi khusus Lampung Tengah, yang saat itu pada 2019 KPK memeriksa bagaimana anggaran pendapatan dan juga belanja daripada Lampung Tengah, di mana saat itu menemukan ada intrik yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin yang pada 2017 dirinya masih menjabat sebagai Ketua Komisi 3 dan juga Ketua Badan Anggaran DPR RI, di mana Aziz Syamsuddin menurut surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terlibat dalam kasus korupsi dan juga pemberian gratifikasi di Lampung Tengah. Pada saat itu Aziz terlibat dalam pemberian atau permintaan fee di DAK atau dana alokasi khusus Lampung Tengah sebesar 8% dari 90 miliar atau sekitar 2 miliar dirinya untuk mendapatkan fee yang ada di dana alokasi khusus Lampung Tengah. Dan ketika namanya sudah masuk pada 2019 penyelidikan KPK, lantas ia meminta kepada salah satu rekannya yakni Agus Priadi untuk mengenalkan kepada salah satu penyidik KPK yang kebetulan saat itu ia langsung dikenalkan oleh Agus Priadi kepada Robin Patuju AKP, penyidik KPK dari unsur kepolisian yang memang saat ini sudah menjalani sidang untuk masa tuntutan, karena Robin Patuju sendiri sudah terlebih dahulu disidang berkaitan dengan kasus beberapa kasus suap dan juga gratifikasi di lingkup kasus KPK. Dan menurut dakwaan juga Aziz telah memberikan sekitar
3 miliar rupiah dan juga 36.000 US dollar kepada Robin Patujuh penyidik KPK dan juga Maskur Hussein dari tim pengacara. Dan pada saat itu sudah ada titik temu sekitar 4 miliar daripada Robin dan juga Maskur meminta kepada Aziz, di mana 2 miliar untuk Robin, 2 miliar untuk Maskur. Dan Aziz menyetujui, namun baru hanya sekitar 300 juta yang sudah diberikan untuk uang muka, di mana 100 juta untuk Robin dan juga 200 juta untuk Maskur Hussein. Dan menurut surat dakwaan juga tadi Aziz didakwa atas 2 pasal maksud kami, dan memang dari pasal tersebut Aziz nantinya akan mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan atas hal ini tadi dari jaksa penuntut umum meminta kepada tim daripada kuasa hukum Aziz Samsudin untuk terlebih dahulu memberikan nama-nama saksi ahli yang nanti akan dihadirkan. Begitu sebaliknya dari kuasa hukum Aziz Samsudin juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan juga saksi-saksi ahli atau saksi yang akan dihadirkan, karena dari jaksa penuntut umum nantinya akan membawa sekitar 20 saksi untuk bisa bagaimana memperdalam kasus Aziz Samsudin. Dan juga tadi Aziz Samsudin juga berharap bahwa tim kuasa hukum Aziz Samsudin dan juga Aziz Samsudin berharap bahwa mereka keduanya bisa bertemu untuk memperdalam kasus ini dan juga selama menjalani sidang, karena tim kuasa hukum sendiri merasa keberatan jika selama ini menemui Aziz Samsudin hanya melalui virtual Zoom. Artinya kuasa hukum berharap kepada KPK atau tim jaksa penuntut umum KPK untuk bisa mempertemukan keduanya, karena sejauh ini Aziz Samsudin masih ditahan di rumah tahanan negara KPK hingga saat ini selama nanti menjalani sidang, dan rencana sidang kedua akan digelar atau sidang selanjutnya untuk pemeriksaan saksi daripada jaksa penuntut umum pada Senin 13 Desember 2021. Rolando. Terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Nova Maulana serta David Sibarani langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.